Dia memang aslinya dari Sumatera Utara dan dia besar di Siantar. Ya, jadi kalau dibilang dulu ada kelompok Siantar Men, nah, salah satunya termasuk Pak Oto Hasibuan. Beliau ini memang yang saya tahu sejak sekolah dulu dan kuliah itu aktif di organisasi. Akhirnya pengalaman organisasi itu yang akhirnya terus dia bawa sampai dia jadi seorang lawyer. Ketika dia sudah menjadi seorang lawyer, maka dia memasuki organisasi pengacara kan, ada IKADI, ada asosiasi advokat, ada dulu belum ada Peradi, masih banyak lah yang lain-lainnya. Nah akhirnya dia bersama teman-teman sepakat untuk Peradi. Peradi itu dulu yang diinginkan oleh para lawyer itu adalah satu Persatuan Advokat Indonesia. Jadi yang lain itu semua di bawahnya Peradi. Nah, tapi kan pemerintah punya kepentingan lain. Peradi ini tidak boleh bersatu karena kalau dia kuat artinya nanti dia jadi lawan pemerintah. Nah, itulah yang makanya Peradi ini terpecah-pecah. Dan undang-undang advokat tahun 2003 itu tidak jalan. Padahal di situ juga sudah diatur mengenai kode etik apa segala macam, aturan main lah. Tapi karena memang ini politik ya, nah akhirnya Peradi sekarang ini juga ada 3 ya, pecah kan. Terus ada yang lain juga tumbuh besar. Jadi ada lebih dari 50 organisasi advokat di Republik ini. Sebenarnya kalau single bar, satu advokat satu wadah, itu advokat kuat. Nah itulah yang dicita-citakan oleh Pak Oto Hasibuan. Jadi kita juga boleh bangga mempunyai Oto Hasibuan yang memang tidak hanya ahli hukum ya, tapi dia juga mengerti dan dia tahu organisasi. Pola-pola main inilah dia mainkan semua sehingga dia sudah 2 kali terpilih, padahal di undang-undang advokat kan dia hanya 2 kali aturan mainnya dia boleh menjadi ketua umum. Tapi dengan kepiawaiannya, kebolehannya, dia dulu kembali ke ketua pembina. Nah, Pauji Yusuf itu dia ketua umum. Habis itu balik lagi ke Oto Hasibuan. Nah, itulah artinya dia bisa memainkan ini sehingga Peradi ini tetap berjalan walaupun tumbuh Peradi-Peradi lain ya. Jadi itu tidak ada masalah. Yang penting secara profesional, secara organisatoris Pak Oto boleh kita acungkan jempol di dalam memainkan perannya. Ya saya mengenal dia sesosok seorang yang punya sosok baik, murah hati dan pintar. Ya sampai dia mempunyai gelar itu kan selain sarjana hukum, master manajemen, dia doktor S3 dan dia sekarang udah profesor. Dia karena dia ngajar di beberapa universitas swasta. Yang saya tahu dia juga dari Jawa Tengah ya, salah satu universitas di Jogja. Nggak tahu prosesnya, yang jelas saya diundang oleh Pak Oto Hasibuan dan banyak yang diundang, hampir seluruh advokat kecuali Hotman Paris ya, kayaknya nggak diundang dia. Nah, seluruh advokat, pejabat pemerintah termasuk Pak Jokowi dan beberapa anggota kabinet pun hadir di acara pernikahan. Makanya saya bilang pernikahan itu suatu pernikahan yang benar-benar spektakuler ya, karena dihadiri oleh semua lapisan. Jadi tidak hanya lapisan pengacara atau advokat, tapi pengusaha, pejabat publik, dan sosialite. Ya, ibu-ibu banyak sekali saya lihat. Nah ini juga, makanya gedung itu penuh. Padahal di awal itu sudah ada acara pesta adat. Sebelum kemarin yang acara resepsi, ya acara nasionalnya, itu sebelumnya udah ada acara adat. Itu juga udah banyak yang hadir sana, udah ribuan orang yang hadir. Ini pun juga membludak ya. Maka saya lihat itu satu acara pernikahan yang spektakuler yang dibuat oleh
Pak Oto Hasibuan karena dia mengundang parpol, ya artinya ketua umum partai juga ada beberapa yang hadir. Yang paling hebat itu ketiga capres hadir pada acara pernikahan putra putrinya Pak Oto Hasibuan. Di situ ada saya ketemu dengan Pak Ganjar, kebetulan memang saya teman lama sama Pak Ganjar, dia sapa saya, kita ngobrol sebentar. Ya di situ pada Pak Asrul Sani pun juga ada, itu junior saya di Fakultas Hukum UI. Ya kita ngobrol bertiga dan berempat, sama satu lagi saya kurang kenal di acara itu. Dan tidak lama juga ada Pak Anies Baswedan, ada juga Pak Prabowo, dan ada lagi yang calon capres yang belum pernah diungkap ke Republik, cuman orang udah sering mendengar bahwa ini dipersiapkan jadi cawapres, yaitu Pak Muldoko. Jadi beliau senyum dan memang banyak yang minta foto bersama oleh beliau. Saya cuman memang waktu itu diambil fotonya sama beberapa media, saya berfoto. Tapi kalau sama yang lain-lain saya tidak berfoto, karena supaya saya tidak juga ngeblok ke kiri ke kanan ya. Nah, memang saya kagum dengan Pak Ganjar, cuman saya belum tentu juga memilih dia nanti ya. Mudah-mudahan perubahan politik ini membuat saya bisa memilihnya. Nah itulah yang saya bilang, perkawinan itu memang cukup mewah, cukup elit. Kalau saya bilang elit, iya juga, tapi ada lapisan bawah. Jadi semua lapisan hadir di acara undangan pernikahan putra-putrinya Pak Oto Hasibuan. Nah disinilah saya bilang sosok Pak Oto Hasibuan itu bukan sosok orang yang memang sembarangan, tapi orang yang memang bisa ke atas dan bisa ke bawah. Makanya kalau ada nanti siapapun ketiga capres ini atau keempat dengan capres bayangan terpilih jadi capres, jangan lupa Pak Oto ini pantas kalau ditunjuk sebagai Menkumham. Pas itu sosok Pak Oto Hasibuan. Jadi Pak Oto, terima kasih ya. Saya sudah diundang, semua teman-teman diundang, semua menikmati acara itu, cukup sukses, cukup spektakuler. Ya. Mudah-mudahan putra-putri yang baru menikah ini kedepannya bisa mengikuti jejak Pak Oto, karena ibu juga hebat, Oto Hasibuan. Jadi putra-putri dari Pak Oto Hasibuan ini bisa meniti karirnya sampai seperti Pak Oto top dan cukup punya wibawa di Republik ini di dalam bidang hukum. Semoga perkawinannya putra-putrinya itu membawa kebahagiaan, membawa keturunan yang baik, dan menjadikan anak-anak bangsa yang menjadi suri tauladan dari bangsa ini. Terima kasih.